Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Sekarang, dikatakan bahwa putra mahkota lahir dari seorang ibu yang memimpikannya bintang jatuh, dan Sen Mahadewa Energi Roh itulah yang membuatnya melahirkan seorang putra. Dengan kata lain, sepertinya putra mahkota juga adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Itu bukan identitas kecil, dan jelas, dia ditakdirkan untuk mencapai level Great Sage. Tidak heran Institut Demi Immortal sangat peduli padanya, pikir Yang Qi. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya secara langsung suatu hari nanti. Saya mungkin seorang Levisazer tersier yang dapat membunuh Queenary Levisazers, tetapi putra mahkota adalah seorang legendaris. Itu jauh melampaui level saya saat ini. Ngomong-ngomong, saudaraku, ada apa dengan utusan dari Gunung Gantung itu? Gunung Gantung memegang kendali atas sejumlah besar demon fog yang tinggal di benua kaya subur. Sepertinya mereka sedang bersiap-siap untuk semacam operasi di sini. Ada beberapa perkembangan dramatis baru-baru ini, dan saya menduga ada beberapa rahasia kuno yang berperan. Itulah mengapa demon fog kuno mengirim seorang duta besar dari dimensi alternatif mereka, untuk membuat rencana dengan Raja Iblis dari 72 gua dan Raja Iblis dari 36 gua. Sebenarnya, itulah mengapa saya datang ke sini, dengan harapan mendapatkan beberapa informasi tentang apa yang mereka rencanakan. Gunung Gantung adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan merupakan musuh alami kelompok ortodoks seperti 4 lembaga kami. Sangat mungkin bahwa perang akan pecah dengan mereka pada akhirnya. Saudara, Anda tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi, jadi Anda harus fokus keras untuk menjadi lebih kuat dan meningkatkan basis kultivasi Anda. Baiklah, saya memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan, jadi saya pikir waktunya telah tiba untuk berpisah. Saya menantikan penampilan Anda di kompetisi seni bela diri antar lembaga yang akan datang. Baiklah, aku akan pergi. Aku perlu membawa inti iblis ini kembali ke Demi Immortal Institute secepat mungkin, dan membantu saudara-saudaraku yang lain untuk mencapai level Levisazing. Dengan itu, Yang Qi menggenggam tangan dengan hormat. Jun Tianchou membalas isyarat itu. Hati-hati, kakak. Saya harap kita memiliki lebih banyak kesempatan di masa depan untuk berdiri bahu-membahu dan membersihkan dunia dari iblis dan iblis. Oh, satu hal lagi. Inilah jimat roh yang saya buat secara pribadi. Ini disebut 4 sudut bumi. Jika Anda pernah dalam masalah, tuliskan dengan pesan dan sobek kertasnya, saya akan diberitahu, dan datang membantu Anda secepat mungkin. Saya menempanya dengan darah jantung saya sendiri, jadi tidak peduli seberapa jauh saya akan tetap terhubung dengannya pada tingkat spiritual. Dengan itu, Jun Tianchou menyerahkan jimat kertas biru laut kepada Yang Qi. Kemudian, dia terbang ke lautan awan seperti naga surgawi, di mana dia menghilang. Kedalaman seni energinya benar-benar mengejutkan. Yang Qi menyingkirkan jimat 4 sudut bumi dan kemudian terbang ke udara untuk kembali ke Institut Demi Immortal. Di atas lautan awan, Jun Tianchou berhenti sejenak dan melihat kembali ke arah Yang Qi yang melaju kencang ke kejauhan. Mata berkedip-kedip dengan pikiran yang kompleks, dia bergumam, siapa yang mengira bahwa saya, Jun Tianchou, akan mengambil saudara kandung seperti dia. Yang Qi, dia hanya Levisazer tersier, tapi dia berhasil membunuh Jiao Wufeng, Levisazer Queenary. Jenius lain muncul di Demi Immortal Institute. Namun, dia tidak peduli tentang kekuasaan dan posisi. Ia hanya ingin menikmati hidup. Suatu hari nanti, saya merasa dia akan melakukan beberapa hal menakjubkan. Sambil mendesah, dia berbalik dan menghilang dengan kabur. Hari berikutnya, kembali ke Institut Demi Immortal. Yang Qi, Hua Yinhu, He Jili, Liang Dong, dan Li He berkumpul kembali. Liang Dong mengenakan pakaian seorang siswa elit, dia sekarang benar-benar salah satu tokoh teratas di sekte tersebut. Semua orang terkejut melihat Yang Qi kembali begitu cepat, dan ketika mereka melihat inti iblis banjir hitam yang dia miliki, mereka sangat gembira. Secara total, dia telah memperoleh 14 inti iblis seperti itu, 5 dari banjir yang dia buru dan bunuh, dan 9 dari kelompok lain. Tentu saja, 1 inti sudah lebih dari cukup untuk Hua Yinhu, He Jili, dan Li He. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan lebih banyak jika mereka mau. Mereka hanya perlu cukup untuk menjaga agar pedang kosmik Sunflare tetap terkendali, untuk memperbaiki ketidakseimbangan Yin dan Yang. Yang Qi memasukkan yang lain ke dalam Hellfire Crucible-nya untuk diubah menjadi intisari kekuatan hidup, termasuk yang dari Jiao Wufeng.
Dia sekarang berada di tertiary level seizing, dan semakin sulit untuk membuat kemajuan. Mengandalkan energi vital yang bisa dia bangun saja tidak cukup. Untuk mencapai quaternary level seizing, dia harus mengkonsumsi banyak, lebih banyak lagi inti iblis, atau mungkin obat-obatan roh. Setelah membantu ketiga saudara laki-lakinya mencapai terobosan mereka, dia akan pergi ke meditasi terpencil untuk sementara waktu untuk menyerap semua inti iblis. Hampir tidak mungkin baginya untuk memahami berapa banyak kekuatan hidup yang ada di inti iblis dari sebuah banjir hitam kuinari. Manfaat menyerap sepenuhnya akan luar biasa. Baiklah, apakah kalian sudah siap? Dia bertanya. Antisipasi terlihat di wajahnya saat dia melihat Li He, Hua Yinhu, dan He Jili. Siap, kata Hua Yinhu. Kami sudah menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama. Dia melihat ke bawah pada inti iblis banjir hitam di tangannya, dan cahaya menyilaukan yang terpancar darinya. Bagus. Yang Qi mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya 3 kali berturut-turut dengan cepat, menyebabkan 3 inti iblis meledak, mengirimkan cahaya seperti air yang menyebar ke segala arah. Baiklah, aktifkan teknik pedang kosmik Sun Flare milikmu. Saya akan membantu Anda menaklukkan energi sejati yang heterogen. Segera, mereka bertiga melepaskan energi pedang panas yang menyengat. Tujuan mereka adalah menggunakan aspek pelengkap api dan air, tapi itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Untungnya, mereka memiliki Yang Qi di sana untuk membantu mereka. Segera, manifestasi pedang anima destiny mereka telah menyerap sinar bulan keperakan, dan aura mereka menjadi tenang. Tingkat kekuatan hidup yang luar biasa meletus dari manifestasi pedang mereka, memenuhi tubuh mereka. Mereka bertiga mengalami transformasi dramatis saat energi sejati anima destiny mengamuk melalui mereka. Energi vital berputar-putar menjadi pusaran yang kuat. Namun, itu tidak cukup. Gunakan pil konvergensi energi ini, kata Liang Dong. Melambaikan tangannya, dia membuka salah satu kotak yang telah dia siapkan, mengirimkan ribuan pil konvergensi energi, serta obat-obatan roh kelas menengah tertentu yang dirancang untuk mengisi kembali energi vital. Saat pil itu meledak, mereka menjadi aliran energi vital yang mengalir ke 3 teman. Energi vital dalam jumlah besar diperlukan untuk menembus level level seizing, dan mengingat mereka bertiga melakukan upaya mereka sekaligus, itu berarti bahwa dibutuhkan lebih banyak dari biasanya. Untungnya, mereka telah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Yang Qi tidak berpuas diri. 3 lengan besar muncul di belakangnya, yang terulur untuk menuangkan energi sejati ke teman-temannya. Pada levelnya saat ini, energi sebenarnya yang dia buang hampir tidak berarti apa-apa. Bam, bang, ledakan. 3 suara seperti ledakan dapat terdengar saat ketiga temannya menerobos ke tingkat level seizing, menyebabkan transformasi yang menggetarkan surga, menggulingkan bumi ke meridian mereka, dan menyebabkan lautan energi mereka tumbuh jauh lebih besar. Darah mereka menjadi lebih pekat, dan kulit mereka juga mulai berubah. Yang Qi memeriksa mereka, lalu mengirimkan lebih banyak energi sejati, membuat sedikit penyesuaian di sana-sini untuk membantu mereka mengatasi tahap-tahap tertentu dari transformasi yang sulit. Tak lama, ketiganya membuka mata mereka dan mengendalikan aura mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mencapai level yang sering diimpikan, level seizing. Baiklah, kata Liang Dong, bertepuk tangan. Sekarang kita semua adalah level seizer. Siapa yang berani memandang rendah kita sekarang? Hua Yinhu, He Jili, Li He, mengapa Anda tidak memberitahu para tetua di klan Anda? Saya ingin melihat ekspresi di wajah mereka ketika mereka mengetahuinya. Iya, tepat sekali. Li He berkata dengan kosong, menatap tangannya, hampir tidak bisa mempercayai apa yang telah dia capai. Saya telah memimpikannya seluruh hidup saya tentang mencapai tingkat level seizing. Jika bukan karena Anda, saudara Yang Qi, saya tidak akan berhasil bahkan dengan 50 tahun kultivasi. Hanya setengah tahun yang lalu, saya berada di fase ke-8. Selamat, saudaraku, kata Yang Qi. Kami melakukannya bersama. Mengapa kalian bertiga tidak pergi ke Academy of Sage Studies untuk mendapatkan promosi? Ini akan menjadi pemandangan yang bagus bagi kalian bertiga untuk pergi sekaligus. Sekarang, siapapun yang melakukannya untuk Anda akan tahu bahwa mereka tidak mampu memprovokasi Anda. Adapun saya harus pergi ke meditasi terpencil untuk sepenuhnya menyerap barang-barang yang saya peroleh dari banjir hitam. Baiklah, kita akan pergi untuk mengurus barang-barang kita, kata Li He. Kamu adalah tulang punggung kelompok saudara kami, jadi semakin kuat kamu, semakin kuat kami. Hal pertama yang pertama, kami mendapatkan promosi kami ke siswa elit. Kemudian kami memberitahu klan kami. Ketika dinasti leluhur Sage mengetahui bahwa kami telah menjadi siswa elit, mereka pasti akan memberikan hadiah kepada klan kami.
Dengan perlindungan dinasti, klan lain tidak akan berani menimbulkan masalah bagi klan kita. Dengan itu, mereka berempat pergi ke Akademi Studi Sage. Adapun Yang Qi, dia kembali ke kuil tepi danau di College of Elite Students. Setelah memeriksa dirinya sendiri secara internal, dia menjalankan tekniknya dan membuat berbagai penyesuaian. Dia telah mengalahkan iblis dalam dirinya, memperoleh pencerahan dao serangan cepat, dan menghasilkan transformasi lebih lanjut dalam kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka. Hei, teman-teman, lihat itu 4 teman Yang Qi baru saja pergi. Di sudut lain dari Demi Immortal Institute, beberapa mahasiswa dalam kampus sedang memata-matai kelompok itu. Tentu saja, mereka adalah anggota masyarakat Putra Mahkota. Mereka telah bersembunyi selama 2 hari terakhir untuk berkultivasi. Aku tidak percaya mereka berpikir mereka bisa menembus level Leviathan begitu saja. Sejak kapan menjadi semudah itu kembali ketika Liang Dong masuk ke Leviathan, itu menyebabkan kegemparan besar. Kakak tertua Gu Fengxian awalnya ingin kita menimbulkan masalah bagi klan Liang, tetapi sekarang setelah dinasti leluhur Sage secara resmi menghadiahi mereka, itu tidak akan semudah itu. Kakak penatua Gu Fengxian mengikuti perintah kakak tertua Yun Hailan. Dia berada dalam anugerah baik dari Putra Mahkota sendiri, dan bahkan mengambil leluhur angin dan awan sebagai tuannya. Mari kita terus melakukan apa yang diperintahkan. Jika kita bisa membuatnya bahagia, itu hanya akan menghasilkan kebaikan bagi kita. Dia jauh di atas kita sehingga tidak mudah untuk mendapatkan bantuannya. Namun, sepupunya Song Haisan adalah cerita yang berbeda. Mempertimbangkan statusnya, semua siswa perempuan melemparkan diri mereka ke arahnya. Dan dia dikalahkan oleh Yang Qi di masa lalu, jadi dia membenci keberaniannya. Jika dia bisa mengalahkan Yang Qi, maka dia akan sangat senang. Ayo, kita harus mengikuti mereka. Dia menekankan bahwa kita harus memberitahu dia tentang perkembangan apapun. Saya mendengar bahwa Yun Hailan mendapat bantuan untuk Song Haisan, dari para pemimpin masyarakat Putra Mahkota. Dia mengasingkan diri selama 2 bulan, dan baru saja keluar minggu lalu sebagai Leviathan. Itu benar, dia menjadi siswa elit hanya 3 hari yang lalu. Hei lihat, apakah keempatnya menuju ke Akademi Studi Sage? Jangan bilang padaku. Tiba-tiba, sekelompok siswa dari perkumpulan Putra Mahkota merasa sangat tidak nyaman. Para siswa dari Crown Prince Society benar-benar terkejut. Sejelas hari Li He, Hua Yinhu, He Jili, dan Liang Dong semuanya menuju Akademi Studi Sage. Tentu saja, Liang Dong sudah menjadi siswa elit, jadi dia tidak punya alasan khusus untuk kembali ke sana. Dan 3 lainnya hanya mahasiswa dalam kampus, jadi mengapa mereka pergi ke sana? Hanya ada satu penjelasan, yang kelihatannya tidak mungkin, dan itu adalah bahwa mereka semua telah mencapai level Leviathan, dan akan menjadi siswa elit. Kiki cepat ikuti mereka. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Setelah hanya beberapa saat ragu-ragu, seluruh kelompok berlari mengejar mereka. Adegan 4 siswa menuju Akademi Studi Sage, diikuti oleh kelompok berebut dari Crown Prince Society, segera menarik banyak perhatian. Ketika mereka tiba, Elder War Soldier menatap mereka dengan heran. Apa kalian bertiga mencapai level Leviathan? Tunjukkan teknik Anda untuk diperiksa. Suara mendesing. Semburan udara mengalir melalui Academy of Sage Studies saat masa energi pedang seperti matahari yang terbakar naik. Terkejut, Elder War Soldier berkata, sungguh versi murni dari teknik pedang Cosmic Sunflare. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan permata matahari yang dikombinasikan dengan cahaya bulan dari inti iblis banjir hitam aspek pelengkap api dan air digabungkan. Dengan energi pedang seperti itu untuk digunakan dalam pertarungan, kalian bertiga akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik di antara Leviathan. Prospek masa depan Anda akan luar biasa. Kamu menebak dengan benar, Penatua. Dengan bantuan klan kami mendapatkan permata matahari dan beberapa cahaya bulan dari inti iblis banjir hitam. Itu memungkinkan kami untuk mengolah pedang Cosmic Sunflare ke tingkat berikutnya, dan menerobos ke Leviathan. Bagus, besar. Para tetua lainnya di Akademi Studi Sage semuanya mengeluarkan seruan pujian. Meridianmu jauh lebih kuat daripada rata-rata siswa elit. Penatua perang prajurit melanjutkan. Dan lautan energi Anda jauh lebih besar. Kalian semua dapat dianggap sebagai siswa lama dan pekerja keras di sini di Demi Immortal Institute. Mulai saat ini, kami para tetua dari Akademi Studi Sage mengonfirmasi bahwa Anda berada di level Leviathan, dan mungkin dipromosikan ke level siswa elit. Pria, keluarkan pakaian siswa elit, serta medali identitas. Dan mengatur tempat tinggal pribadi di College of Elite Students. Peristiwa yang sedang berlangsung benar-benar mengejutkan anggota Crown Prince Society.
Siswa yang bertanggung jawab atas kelompok penyadapan adalah mahasiswa dalam kampus fase ke-9. Setelah waktu yang sangat lama berlalu, dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Ayo pergi. Kita harus memberitahu atasan kita tentang apa yang terjadi. Ini besar. Ayo pergi." Semua siswa terbang. Segera, berita mulai menyebar tentang 3 Leviathans baru. Mereka semua adalah teman cepat Yang Qi, dan sekarang mereka semua mencapai terobosan pada saat yang sama. Mereka pasti punya potensi. Apapun yang dikelola masyarakat untuk merekrut mereka akan langsung menjadi jauh lebih kuat. Siswa elit sangat penting bagi institut. Betul sekali. Sekarang mereka semua adalah siswa elit, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Meskipun mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, mereka pasti tipe orang yang tidak akan berani dilanggar oleh siapapun sekarang. Saya harus pergi memberitahu petinggi di Five Lightning Society saya. Kita perlu merekrut Yang Qi dan teman-temannya secepat mungkin, dan terutama Yang Qi. Sepertinya dia benar-benar jenius. Yun Hailan dari masyarakat Putra Mahkota memiliki dendam padanya, kan aku ingin tahu tentang apa itu semua. Itu berita lama. Saya mendengar bahwa dia mengkhianatinya beberapa waktu lalu. Pelankan suaramu. Yun Hailan adalah jagoan di institut saat ini. Dia mendapatkan persetujuan Putra Mahkota, dan bahkan menjadi murid dari leluhur angin dan awan. Jika Anda berbicara tentang dia, dan orang-orang dari Crown Prince Society mendengar, Anda akan berada dalam masalah besar. Ayo, kita pergi dari sini. Berbisik di antara mereka sendiri, para siswa perlahan pergi. Sementara itu, di belakang gedung-gedung yang membentuk Institut Demi Immortal, di pegunungan Heavenlode, sekelompok siswa elit telah berkumpul di puncak gunung tertentu untuk mendiskusikan berbagai hal. Salah satunya adalah Gu Fengxian yang sama yang telah dikalahkan Yang Qi beberapa waktu lalu. Juga hadir Song Haisan, yang mengenakan setelan armor kulit spektakuler yang membuatnya tampak seperti pejuang heroik. Namun, ekspresinya muram, dan matanya berkedip-kedip dengan kebencian yang membara, membuatnya tampak lebih seperti serigala lapar yang mengintai di sisi jalan. Ada ahli top lainnya yang hadir, baik Leviathan sekunder dan tersier. Bahkan ada Leviathan quarter. Song Haisan sekarang menjadi Leviathan juga, dan dari fluktuasi energinya, sepertinya dia mengembangkan beberapa teknik langka yang tidak biasa. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda bernama Jiang Fan. 1. Dia jelas orang dengan peringkat tertinggi yang hadir, dengan basis kultivasi seumur hidup quarter. Konon, puncak gunung yang mereka tempati saat ini bukan miliknya, melainkan milik beberapa anggota masyarakat mereka yang telah mencapai Queenary Leviathan, dan menjadi siswa konklav. Namun, dia keluar dari institut untuk urusan bisnis, dan membiarkan gunungnya tersedia untuk digunakan anggota masyarakat. Biasanya, sekelompok siswa seperti ini tidak bisa datang ke Heavenlode Mountains tanpa seorang siswa konklav untuk memimpin mereka. Tetapi menjadi anggota masyarakat Putra Mahkota, segalanya berbeda bagi mereka. Sambil mendengus dingin, Jiang Fan berkata, "Kemana Chu Tiange turun sudah berbulan-bulan, dan dia masih belum kembali. Sebagai anggota perkumpulan Putra Mahkota, dia seharusnya membantu dengan kegiatan penting. Apakah dia ingin dikeluarkan atau semacamnya?" "Kakak Jiang," jawab Gu Fengxian, "saya mendengar bahwa Chu Tiange bergabung dengan beberapa siswa dari perkumpulan tuan-tuan dalam misi ke pegunungan Finkors. Sejak itu, tidak ada yang melihatnya. Para siswa dari perkumpulan tuan-tuan semua kembali, hanya saja bukan dia. Saya akan mengatakan ada kemungkinan besar dia benar-benar mati. Jika dia mati, bagus," kata salah satu Leviathan sekunder. "Lagi pula, dia adalah orang menyebalkan yang sombong. Aku tidak percaya dia bekerja sama dengan orang-orang dari masyarakat lain. Tetapi jika dia benar-benar mati, para anggota perkumpulan tuan-tuan akan diselidiki oleh institut." "Lihat," kata Song Haisan, "jika Chu Tiange tidak kembali pada waktunya untuk kompetisi seni bela diri antar lembaga, maka itu berarti sesuatu yang buruk terjadi padanya, dan institut akan menyelidikinya. Untuk saat ini, itu tidak masalah. Mari kita bicara tentang bencana Yang Qi itu." "Yang Qi sudah menjadi Leviathan," kata Jiang Fan, dengan basis kultivasi yang sangat mendalam. "Bahkan junior brother Gu Fengxian tidak cocok untuknya. Jika dia menolak untuk bergabung dengan kita, dan bahkan menentang kita, lebih baik kita hancurkan dia sekarang juga." Hailan mendapat dukungan dari Putra Mahkota, jadi untuk semua maksud dan tujuan, keinginannya harus diperlakukan seperti miliknya. Pertama, kita akan mencoba membuatnya mengakui kesetiaannya. Jika dia menolak, maka dia menghilang. Gu Fengxian tampaknya tidak terlalu senang dengan analisis Jiang Fan. Sambil mendengus dingin, dia berkata,
Aku hanya ceroboh hari itu, kakak Jiang. Jika saya menggunakan lukisan Immolation Immortal saya, dia pasti akan mati sekarang. Ayo, kakak Gu, kata salah satu ahli lainnya. Yang Qi ini bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Selain itu, ia mendapat dukungan dari Yang Susu dan Putri Suci Moneyflowers. Keduanya bisa menjadi masalah nyata. Siapa yang peduli dengan mereka berdua, kata Song Haisan. Sepupuku mengambil angin dan awan leluhur sebagai tuan. Dengan para leluhur dan putra mahkota di pihak kita, jika Putri Suci Moneyflowers dan Yang Susu mencoba bergerak melawan kita, mereka sudah mati. Dia jelas berusaha terdengar keras kekalahannya di tangan Yang Qi merupakan penghinaan besar, dan dia terus-menerus bermimpi untuk membalas dendam. Ketika semuanya dimulai di antara mereka berdua, Yang Qi tidak lebih dari seekor semut. Sekarang, dia menjadi terkenal, dan memiliki posisi yang lebih tinggi di Institut Demi Immortal daripada Song Haisan sendiri. Mempertimbangkan semua itu, bagaimana mungkin dia hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa? Baik, kata Gu Fenxian, suaranya bergema dengan kebencian, jika kamu tidak ingin mengejar Yang Qi sekarang, mengapa kita tidak melakukan sesuatu terhadap kaki tangannya yang kecil itu? Apa nama mereka? Li Dia Hua Yinhu membunuh mereka semua. Atau setidaknya melumpuhkan mereka. Lebih baik lagi, kami menyerang klan mereka, dan dengan demikian memaksa mereka untuk mengakui kesetiaan kepada kami. Satu persatu, kita bisa mengalahkan semua orang yang dipedulikan Yang Qi. Pada titik ini, kelompok di puncak gunung mendengar suara dari bawah. Ini buruk, benar-benar buruk. Jiang Fan melambaikan tangannya, menyebabkan aliran energi sejati turun ke kaki gunung, membungkus sekelompok siswa Crown Prince Society, dan menarik mereka ke puncak. Kabar buruk, kakak Jiang, kata salah satu siswa kecewa yang telah menonton teman-teman Yang Qi. Apa yang terjadi? Jiang Fan bertanya, ekspresinya berkedip. Muntahkan. Kami baru saja menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika Hua Yinhu, He Jili, dan Li He semua pergi ke Akademi Studi Sage. Para tetua di sana memuji mereka dan mempromosikan mereka ke tingkat siswa elit. Mereka semua berada di level Life Seizing. Akademi Studi Sage sudah mengirim pesan resmi ke dinasti leluhur Sage yang meminta agar mereka memberi penghargaan kepada klan mereka. Apa? Song Haisan berseru, menembak berdiri. Melangkah maju, dia meraih siswa yang baru saja berbicara. Berhenti mengoceh, aku hampir tidak bisa mengerti apa yang kamu katakan. Siswa yang dia tangkap melihat ke belakang, kemarahan melintas di matanya. Sebenarnya, sebagian besar siswa di Crown Prince Society merasa bahwa Song Haisan hanya mengambil keuntungan dari status sepupunya. Sejauh yang mereka ketahui, dia benar-benar sampah. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan itu dengan lantang. Celepuk, Song Haisan melemparkan siswa itu ke samping. Mengekspresikan gambaran kemarahan yang ganas, dia berkata, sialan. Sialan teman-teman Yang Qi ini. Bagaimana mereka bisa menjadi siswa elit? Saya mempertaruhkan hidup saya untuk melakukan hal yang sama. Saya berkultivasi siang dan malam di Menara Penindas Iblis, di mana saya terus-menerus melawan hantu iblis untuk meredam diri. Aku akan membunuhmu, Yang Qi. Tenang, Song Haisan, kata Jiang Fan. Segalanya telah berubah, jadi lupakan rencana sebelumnya. Mereka adalah siswa elit sekarang, dan akan menerima hadiah dari dinasti leluhur Sage. Jika kita melakukan sesuatu pada mereka sekarang, itu seperti menamparkan wajah dinasti yang berkuasa. Institut tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Terus kita biarkan saja semuanya jatuh. Mata Song Haisan benar-benar merah. Yang Qi harus mati. Itulah yang diinginkan sepupuku. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Iya, itu sederhana. Karena kita tidak bisa melakukan apapun pada teman-temannya, kita hanya perlu membawanya keluar secara langsung. Jiang Fan tertawa dingin. Sebelumnya, Hua Yinhu dan yang lainnya hanyalah mahasiswa baru. Hanya setelah mereka bertemu Yang Qi, mereka tiba-tiba menjadi Life Seizers hanya dalam waktu setengah tahun atau lebih. Itu pasti karya Yang Qi. Dia punya rahasia, itu pasti. Baiklah, aku akan menanganinya sendiri besok. Saya akan pergi ke College of Elite Students untuk memanggilnya, dan kemudian kita akan melihat trik apa yang dia miliki. Baiklah, baiklah. Kata Song Haisan, sedikit tenang. Kakak Jiang Fan, bahkan jika kamu yang menghancurkan Yang Qi dan bukan aku, itu masih akan memuaskan amarahku. Dia tahu persis orang macam apa Jiang Fan itu, seorang quaternary Life Seizer yang penuh teka-teki, seseorang yang sebenarnya hampir menjadi Quinary Life Seizer. Jika orang seperti itu ingin melakukan sesuatu pada Yang Qi, maka bahkan jika Yang Qi lebih kuat dari sebelumnya, dia tetap akan dihancurkan.
Pikiran bahwa dia akan mengalami penghinaan saja menyebabkan hati Song Haisan berdebar kencang. Mengingat status saya, kata Jiang Fan, saya biasanya tidak akan pernah berkenan melakukan apapun pada Yang Qi secara pribadi. Tapi karena dia membantu semua temannya menjadi Levisagers, maka jelas dia menyimpan beberapa rahasia spektakuler. Tidak mungkin orang bisa mencapai level Levisaging begitu cepat dalam keadaan biasa. Jika saya dapat mengekstrak rahasia apapun yang dia miliki, dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan masyarakat putra mahkota, itu akan ideal. Baiklah, semuanya, mari kita lanjutkan sesi kultivasi kita sebelumnya. Kami juga perlu mendiskusikan masalah kultivasi dan pencerahan apapun yang Anda semua temui baru-baru ini. Besok, kami akan memanggil Yang Qi dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan kami. Iya, Tuan, Kakak Jiang, kata Gu Fenxian. Kita semua bisa menggunakan beberapa tip kultivasi darimu. Semoga saya dapat mencapai terobosan dan secara pribadi melampiaskan kemarahan saya pada Yang Qi. Jiang Fan menutup matanya. Aku berkata, kembali ke kultivasi. Yang Qi duduk bersila di kuil tepi danau di College of Elite Students, tidak menahan apapun saat dia mengedarkan energi sejatinya. Melayang di atasnya di udara adalah Hellfire Crucible-nya, yang sekarang berwarna platinum, suci dan mulia. Sagefire Platinum terbakar di dalamnya, nyala api yang mampu melelehkan apa saja. Awalnya, nyala api itu seperti lava yang sangat panas. Tapi itu telah berubah dari energi iblis menjadi sesuatu yang murni dan suci. Ini bukan api dari neraka, melainkan Sagefire, sesuatu yang luar biasa dan murni. Selanjutnya, darah Yang Qi sendiri juga telah berubah, menjadi warna platinum. Hellfire Crucible, lelehkan inti iblis ini. Inti iblis dari Kuinari Levisager Jiao Wufeng saat ini melayang di wadah, perlahan-lahan dimakan habis. Yang Qi telah menyempurnakan inti lainnya, mengubahnya menjadi intisari kekuatan hidup yang dia masukkan ke dalam partikel berikutnya di dalam dirinya. Saat ini, dia sudah memiliki kekuatan lebih dari 50 megamamot kuno yang dia miliki. Kebangkitan 51 telah mendorongnya ke tersier Levisaging. Dia telah dibaptis oleh energi vital surga dan bumi, menyebabkan lebih banyak partikel terbangun. Kemudian dia membunuh Jiao Wufeng, dan mengambil energi sejati dan inti iblisnya. Pada saat ini, ketika dia menutup matanya, dia bisa melihat 55 partikel terbangun di dalam lautan energinya. Kenaikannya ke Levisaging tersier telah melibatkan 5 partikel yang terbangun. 55 megamamot. Itu tidak cukup untuk mengeringkan sungai dan mengeringkan laut, tapi itu cukup untuk meruntuhkan gunung yang rendah. Dia benar-benar merasa seperti dia cukup kuat untuk merobek gunung sampai ke akar-akarnya. Megamamot dapat merobek gunung. Sempurnakan inti iblis ini. Melambaikan tangannya, dia mengirim banyak aliran energi sejati ke dalam Hellfire Crucible-nya, menyebabkannya bergetar begitu kuat sehingga udara di sekitarnya beriak dan terdistorsi. Bahkan beberapa perlengkapan logam pada pakaiannya mulai meleleh. Penahan api. Dia mengekang energinya, memfokuskan panas di kedalaman wadah, menyebabkan inti iblis terbakar, tetapi menyebabkan sisa udara di ruangan itu mulai mendingin. Sekarang dia telah menaklukkan iblis-iblis dalam dirinya, memperoleh pencerahan dao serangan cepat, dan menggabungkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dengan jiwanya, seolah-olah dia bisa melakukan apapun yang ingin dia capai. Dia bisa menembus semua kekerasan, dan menyusup ke semua kelembutan. Dia benar-benar menyatu dengan energi vital langit dan bumi. Kegentingan. Saat inti iblis terbakar, tanda teks kecil menjadi terlihat di permukaannya, meskipun Yang Qi tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia tahu bahwa teks itu adalah teknik kultivasi yang telah dipraktikkan Jiao Wufeng, yang dicap ke jiwanya. Namun, sekarang rusak, membuat Yang Qi tidak mungkin membuka rahasianya. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli dengan teknik acak Demon Fog. Saya awalnya berpikir akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk memperbaiki inti, bahkan mungkin setengah bulan. Tapi ternyata jauh lebih cepat. Kurasa mengalahkan iblis dalam diriku dan menguasai serangan cepat itu sangat membantu. Pada akhirnya, kultivasi benar-benar tentang menjadi yang terbaik. Mengulurkan kedua tangannya, dia menghancurkan inti iblis menjadi bubuk yang bersinar seterang bulan. Seketika, bubuk itu mulai terbakar di Sagefire Platinumnya. Satu demi satu, berbagai partikel di dalam dirinya bergetar dan mulai terbangun. Kekuatan inti iblis dari Kuinari Levisager begitu luar biasa sehingga menyebabkan 5 partikel terbangun. Dia sekarang memiliki kekuatan 60 megamamot kuno. Menyingkirkan Hellfire Crucible-nya, dia menutup matanya untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki kekuatan dan pencerahan yang cukup untuk menggali lebih banyak pencerahan mengenai tersier Levisaging.
Siapa tahu, mungkin dia bahkan bisa mencapai quaternary levisaging. Saat dia duduk di sana, matahari terbenam, dan bulan terbit. Dia menyerap energi vital dari pembentukan energi Dao Raja tanpa henti, menggunakannya untuk menghilangkan kotoran dari dalam dirinya. Sehari berlalu, dan dia masih sepenuhnya tenggelam dalam mabuk mencari pencerahan tingkat kultivasinya. Dia belajar tentang hidupnya sendiri, energi vital langit dan bumi, dan misteri kehampaan dan alam semesta. Dia begitu asyik sehingga dia kehilangan semua jejak dunia di sekitarnya. Itu adalah keadaan kultivasi yang hanya bisa terjadi di seberang, tidak dicari. Beberapa di antaranya karena misteri seni energi kelas dewa, dan beberapa karena fakta bahwa dia telah mengalahkan iblis dalam dirinya dan memperkuat semangatnya. Pada saat ini, rohnya terhubung ke energi vital langit dan bumi, membuatnya menyatu dengan dunia. Sekarang, dia merasa bisa mengendalikan awan dan angin, bahkan mungkin menyebabkan hujan, semuanya tanpa energi sejati sama sekali. Menurut rumor, orang suci yang asli bisa mengendalikan sihir dengan satu kata. Sebagai penguasa langit dan bumi, pikiran mereka saja melampaui seni energi, dan dapat memerintahkan segala macam kekuatan alam. Tentu saja, dia masih beberapa tahun cahaya dari level seperti itu. Tiba-tiba, Yang Qi merasakan fluktuasi energi vital yang kuat di luar istananya. Menarik energinya dan memfokuskan pikirannya, dia bangkit. Menuju keluar, dia melihat sekelompok orang melayang di udara di luar pelipisnya. Ada 6 dari mereka, dan di antara jumlah mereka adalah Gu Fenxian dan Song Haisan. Namun, pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan basis kultivasi yang mendalam, mengenakan pakaian putih. Dia terus menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan sepertinya tidak membawa senjata sama sekali. Namun, cara dia melihat ke bawah hidungnya membuatnya tampak seperti seorang jenderal yang ada di atas semua orang di bumi. "Saya Jiang Fan dari Crown Prince Society," katanya sebagai pengantar. "Kamu Yang Qi, kan ikut denganku. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda." "Kenapa aku harus pergi denganmu?" Yang Qi menjawab. "Apapun yang ingin kamu katakan, mengapa tidak mengatakannya di sini saja?" "Ayo, Yang Qi, jaga dirimu baik-baik," kata Gu Fenxian muram. "Beri kami wajah dan ikut saja. Jika Anda bersikeras menjadi keras kepala, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya karena memusnahkan keempat saudara Anda itu." Song Haisan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu terjadi. "Apa sebenarnya yang kalian inginkan?" kata Yang Qi. Jelas mereka tidak baik-baik saja, tetapi dia yakin pada dirinya sendiri, dan ingin melihat kejahatan apa yang akan mereka coba lakukan. "Tidak apa-apa," jawab Jiang Fan. "Kami hanya ingin mengobrol. Tapi jika Anda menolak, maka baiklah, kami akan pergi. Saya hanya berharap Anda tidak menggali kuburan Anda sendiri. Mengapa memimpin teman dan klan Anda ke dalam kehancuran? Saya lebih suka mengikuti aturan institut dan tidak melakukan itu kepada Anda." "Baik," kata Yang Qi sambil mengangguk. "Jika kamu setuju untuk tidak menimbulkan masalah bagi teman atau klanku, maka aku akan ikut denganmu untuk mengobrol." Jiang Fan berbalik dan terbang, dan Yang Qi mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, mereka keluar dari institut, dan di dataran luas beberapa ribu kilometer jauhnya. Saat itu sudah pertengahan musim panas, dan bunga-bunga bermekaran penuh. Dikombinasikan dengan rumput hijau tak berujung, itu adalah pemandangan yang indah. Bahkan ada sungai yang mengalir dengan sesekali ikan melompat di dalamnya. Jiang Fan mendarat di tanah, dan Yang Qi mengikutinya. Sementara itu, anggota lain dari Crown Prince Society semuanya mendarat, menjaga Yang Qi tetap terkepung. "Yah, apa yang kalian inginkan?" Yang Qi bertanya. "Apakah kamu tidak ingin mengobrol?" "Jangan bilang ini semacam penyergapan." "Mengobrol Song Haisan meludah ke tanah. "Satu-satunya alasan kami keluar dari Demi Immortal Institute adalah agar para tetua tidak menghalangi. Bergerak di sana akan sulit, tapi bukan itu yang terjadi di sini. Sekarang diam dan dengarkan. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengobrol dengan kami, dasar bangsat?" "Cukup," kata Jiang Fan, melambaikan tangannya untuk menghentikan. Song Haisan mengatakan lebih jauh. Melihat Yang Qi, dia berkata, "Beritahu saya teknik atau harta khusus apa yang Anda miliki. Anda mendapatkan keempat teman Anda ke level levisaging dengan hampir tanpa usaha." Mereka mengatakan itu dengan bantuan klan mereka, dan mereka mungkin bisa mengelabui semua orang agar mempercayai mereka, tapi bukan aku. Cukup mengesankan bahwa Anda bisa mendorong 4 orang ke terobosan seperti itu. Serahkan harta itu, atau jelaskan metode apapun yang Anda gunakan. Kemudian, Anda dapat bergabung dengan Crown Prince Society. Jika Anda setuju bekerja untuk kami,
kami akan membebaskan Anda, dan bahkan mengabaikan teman Anda. Apa yang kamu katakan? Kakak Jiang, kata Song Haisan dengan muram, sepupuku paling tidak ingin orang ini lumpuh. Aku yang bertanggung jawab di sini, kata Jiang Fan, menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Mata berkedip pada Yang Qi, dia melanjutkan, kamu kehabisan pilihan di sini, jadi lakukan apa yang aku katakan. Jika tidak, maka saya akan menahan Anda dan mendapatkan informasi dari Anda dengan cara yang sulit. Dan ketika itu terjadi, percayalah, Anda akan menyesali keputusan Anda. Saya memberi Anda di sini. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Apakah kamu tidak khawatir melanggar aturan institut, kata Yang Qi? Aturan? Jiang Fan tertawa. Aturan dibuat oleh orang-orang. Dan manusialah yang membuat hukum menjadi bermakna. Di Demi Immortal Institute, Crown Prince Society membuat aturan. Kami adalah hukumnya. Berlututlah segera, Yang Qi. Teriak Song Haisan. Dan jelaskan rahasiamu sekarang juga. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Hari ini, Anda akan berharap Anda mati. Masyarakat Putra Mahkota kami adalah organisasi paling kuat di seluruh benua, bukan hanya Institut Demi Immortal. Kami bahkan memiliki agen di lembaga lain. Jika Anda menyinggung kami, maka bahkan jika Anda lari ke ujung bumi, Anda akan tetap mati. Dengan kematian di telepon, Anda tidak punya pilihan. Kamu tidak lebih dari seekor guk-guk, Song Haisan, kata Yang Qi, melambaikan jarinya padanya dengan acuh. Namun kamu berani mengoceh seperti itu di wajahku. Saya sudah mengalahkan Anda sekali, dan Anda masih keluar untuk membalas dendam. Iya, itu tidak akan pernah terjadi. Lagi pula tidak dalam hidup ini. Sepupumu Yun Hailan pernah menipuku, tapi itu hanya sekali. Jadi lupakan semua pikiran untuk mencoba melakukan apapun padaku. Apa yang baru saja Anda katakan? Song Haisan menggeram, matanya melotot. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, menyebabkan bilah muncul, yang tidak lain adalah senjata energi. Itu adalah pedang panjang berlumuran darah yang tampaknya merupakan manifestasi dari seni energi yang menggabungkan aspek baik dan jahat. Itu juga dipenuhi dengan aura kerajaan. Itu pasti seni energi kelas kerajaan. Seni pedang pembantaian hantu, Song Haisan berkata, menyeringai kejam. Pada hari ini, Yang Qi, Anda akan merasakan seni energi sempurna yang telah saya kembangkan dengan susah payah selama beberapa bulan terakhir di Menara Penindas Iblis. Saya menghabiskan siang dan malam dengan setan hantu sampai saya menguasai seni energi ini dan melangkah ke Leviathan. Sekarang, aku akan mengorbankanmu untuk pedangku dan... Pelan-pelan, sela Jiang Fan. Dengar, Yang Qi, jangan begitu keras kepala. Saya memberi Anda kesempatan di sini. Bergabunglah dengan Crown Prince Society dan serahkan rahasia Anda untuk menebus kejahatan Anda. Jika Anda mendorong hal-hal terlalu jauh, maka saya tidak akan bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Anda. Agaknya Anda menyadari jenis hukuman yang kami berikan pada penjahat seperti Anda. Anda akan berakhir memohon untuk mati, hanya untuk ditolak. Selama aku tidak membunuhmu, Institut Demi Immortal akan menutup mata terhadapnya. Jangan berpikir institut akan menyelamatkan Anda. Selama ribuan tahun, sudah seperti itu. Selama tidak ada yang mati, mereka tidak peduli. Paling-paling, saya mungkin akan dikurung selama beberapa dekade, itu saja. Apa yang dikatakan Jiang Fan benar, aturan institut tidak akan membantu Yang Qi dalam situasinya saat ini. Dan Perhimpunan Putra Mahkota menjalankan otoritas yang luar biasa di sana. Setiap siswa non-afiliasi yang berakhir dalam konflik dengan Putra Mahkota, masyarakat akan menemukan bahwa hidup atau mati mereka sendiri tidak di tangan mereka sendiri. Tentu saja, Yang Qi tahu semua itu, namun masih yakin dengan situasinya. Menatap Jiang Fan dengan dingin, dia berkata, namamu Jiang Fan, kan? Tampaknya Anda telah melakukannya dengan baik dalam kultivasi Anda. Anda telah belajar di Institut Demi Immortal selama beberapa tahun, jadi saya yakin Anda memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari tulisan-tulisan orang bijak dan suci di masa lalu. Dari generasi ke generasi, orang-orang terpelajar dari institut kami telah mengajari kami untuk membersihkan dunia dari iblis dan iblis, menghibur orang-orang biasa, dan membawa perdamaian ke negeri ini. Namun di sini Anda menindas sesama siswa, dan menggunakan kekuatan dan posisi Anda untuk mencoba mencuri dari orang lain. Mempertimbangkan itu, apa yang membuatmu berbeda dari neraka aneh yang khas? Tutup mulutmu, Jiang Fan berteriak, wajahnya berubah merah. Dengan itu, dia melolong marah yang menyebabkan awan di atas bergejolak dan runtuh. Anda pikir Anda siapa? Saya tidak percaya Anda mencoba menguliahi saya. Niat membunuh yang memenuhi suaranya jelas. Gu Fenxian, tangkap dia.
Aku akan mencari jiwanya secara pribadi dan memastikan dia tahu arti sebenarnya dari kata sakit. Pada saat saya selesai, dia akan cacat mental. Iya, Tuan, Kakak Jiang. Gu Fenxian melangkah maju, menatap tajam ke arah Yang Qi. Aku tidak yakin mengapa kamu pergi dan mengatakan sesuatu seperti itu. Gila mungkin atau mungkin Anda berpikir seseorang akan datang membantu Anda. Saya kira Anda masih di bawah kesan aturan institut akan membuat Anda tetap aman. Kalau begitu, aku tidak akan membuang nafasku lebih jauh. Saatnya bagimu untuk melihat seni energi bakar abadiku, lukisan bakaran abadi. Tiba-tiba, sebuah lukisan yang terbuat dari energi sejati muncul di belakangnya. Itu jauh lebih besar daripada terakhir kali muncul di luar Akademi Studi Sage, dan menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar. Kekuatan untuk membakar keabadian berputar keluar dari lukisan dan mengelilingi Gu Fenxian. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?